Semangat pagi teman-teman, salam Guru PD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit berbagi dengan teman-teman untuk memberikan tutorial singkat mengenai pembuatan media pembelajaran berbasis mobile dengan menggunakan aplikasi yang mudah yaitu Smart Apps Creator. Sudah siap? Mari ikuti. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam pembuatan media ini adalah memilih materi atau topik yang memang perlu dimediakan. Ini contohnya adalah ekosistem. Langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Masih ingat kerucut Edgar Dale? Masih berkaitan dengan langkah sebelumnya. Sekarang, tentukan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, materi, tujuan pembelajaran, dan kompetensi sudah teman-teman dapatkan. Sekarang, buatlah peta konsepnya. Sebagai contoh, perhatikan peta konsep pada tampilan berikut. Pada materi ekosistem, ada dua hal utama yang akan dibahas, yaitu interaksi antar komponen biotik yang terdiri dari simbiosis, baik itu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predasi. Ada pula interaksi kompetensi, baik intraspesifik maupun interspesifik. Dan yang ketiga adalah alelopati. Sementara pada komponen utama lainnya, yaitu interaksi antar komponen biotik abiotik atau yang dikenal dengan siklus biogeokimia, ada 4 bahasan yang akan dikembangkan, yaitu mengenai siklus nitrogen, siklus air, siklus karbon, dan siklus fosfor. Nah, inilah contoh mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mengembangkan peta konsepnya. Sekarang kita pada tahap atau langkah yang membutuhkan cukup konsentrasi dan waktu, teman-teman. Yaitu kita akan berupaya memilih media yang tepat untuk merepresentasikan materi yang akan kita kembangkan. Masih ingat dengan prinsip Meyer? Ya, kita harus bijak memilih dan memilah media mana yang paling tepat. Nah, ini misalkan saja pada contoh, bisa teman-teman lihat di dalam tampilan. Definisi ekosistem, saya tidak menggunakan media yang lain kecuali teks. Itu pun sebagainya teks penjelas. Kemudian pada komponen biotik, saya merepresentasikan materi dengan menggunakan gambar, yaitu tumbuhan, gambar binatang atau hewan, kemudian ada jamur dan protista. Nah, ini akan didukung oleh teks keterangan berupa nama atau penjelas dari gambar tersebut, yaitu tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Dan ada lagi seperti fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Sementara pada komponen abiotik, saya akan
nampilkan gitu ya, gambar berupa tanah, air, dan cuaca, dan didukung dengan teks keterangan terhadap gambar tersebut. Ini contoh lain dari pemilihan media yang saya gunakan, teman-teman. Misalkan pada materi simbiosis mutualisme. Selain menggunakan gambar dan teks, saya juga memasukkan atau menggunakan audio. Nah, audio ini adalah sebagai penjelas pada definisi simbiosis mutualisme. Ini misalkan pada bunga dan kupu-kupu. Nanti audionya bunga akan mengatakan, "Terima kasih sudah membantu penyerbukan." Sementara kupu-kupu akan bilang, "Thanks God, aku kenyang." Demikian pula dengan contoh burung jalak dan kerbau. Burung jalak akan bilang, "Aku kenyang." Sementara kerbau akan bilang, "Kutu di tubuhku hilang." Itulah contohnya. Media yang sama juga dipakai pada simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis predasi. Pun demikian pula dengan interaksi kompetisi dan interaksi alelopati. Akan tetapi, beda dengan media yang saya gunakan di siklus biogeokimia. Keempat siklus, selain menggunakan teks keterangan, saya menggunakan video. Tahu kenapa saya menggunakan video? Ya, karena pada siklus ini membutuhkan pengamatan yang berupa proses. Setelah teman-teman memilih dan memilah media yang tepat, maka sekarang tiba saatnya teman-teman membuat flowchart. Sesuai dengan namanya, flowchart merupakan alur bahkan untuk membuat mobile media. Nah, seperti pada contoh di tampilan ini, teman-teman, media yang akan saya buat diawali dengan start, kemudian dilanjutkan dengan opening. Dari opening akan masuk ke menu utama atau home, di mana menu utama ini nanti akan ada 4 data yang teman-teman harus eksekusi atau pengguna eksekusi, yaitu kompetensi, antar komponen biotik, siklus biogeokimia, dan exit. Sementara nanti di materi utama, yaitu di antar komponen biotik, ada 3 submenu, yaitu simbiosis, kompetisi, dan alelopati. Sementara di menu materi yang kedua, yaitu di siklus biogeokimia, ada 4 submenu yang akan disajikan, yaitu siklus nitrogen, siklus air, siklus karbon, dan fosfor. Nah, sebenarnya dari alur ini, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran berapa section yang akan teman-teman buat di aplikasi SAC. Jadi misalkan pada contoh flowchart yang saya buat ini, itu nanti berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi nanti di SAC saya
ada 14 section. Nah, bagaimana dengan mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan gregasi? Nah, ini bisa teman-teman fungsikan dalam bentuk halaman. Jadi nanti di dalam section simbiosis itu teman-teman tinggal tambahkan page atau halaman mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan gregasi. Demikian juga di section kompetisi, teman-teman tinggal menambahkan page intraspesifik dan interspesifik. Oke, mudah-mudahan memberi gambaran. Oke, media sudah teman-teman pilih. Flowchart sudah teman-teman buat. Sekarang, mari kita kumpulkan aset medianya. Nah, supaya aset media itu nanti teridentifikasi dengan baik, maka ada baiknya kita memfiling aset-aset tersebut. Nah, seperti contoh konten yang akan saya kembangkan, itu ada 4 jenis media, yaitu audio, image atau gambar, teks, dan video. Nah, ini saya buat 4 folder di aset media. Teman-teman lakukan juga ya. Pada pengumpulan aset audio, yang perlu teman-teman catat adalah bahwa audio yang akan dimasukkan di SAC itu formatnya adalah WAV. Jadi nanti tolong teman-teman cari audio yang bentuknya WAV, atau kalau tidak WAV silahkan nanti di-convert ke bentuk WAV. Untuk mengumpulkan aset gambar atau image, teman-teman, sebenarnya gambar dengan format JPEG atau PNG bisa masuk ke aplikasi SAC. Cuman akan lebih baik kalau teman-teman mencari gambar yang berformat PNG. Kenapa demikian? Karena backgroundnya akan hilang. Seperti pada flowchart yang sudah teman-teman buat, ada beberapa gambar yang juga perlu teman-teman persiapkan selain gambar inti, yaitu gambar untuk start. Di start page nanti itu gambarnya apa? Kemudian cari pula gambar background yang sesuai dengan tema. Dan berikutnya adalah gambar tombol. Carilah nanti tombol yang mudah dikenali. Misalkan tombol home, exit, dan back. Nah, ini misal untuk gambar di start page. Ya, teman-teman bisa gunakan logo Tikuri bersama dengan logo Guru PD, Guru Penggerak Digital. Ada yang format horizontal dan ada yang berformat vertikal. Untuk pengumpulan media berupa teks, teman-teman bisa langsung membuatnya di file dokumen. Cuman teman-teman saya ingatkan lagi, nanti di aplikasi
Perhatikan prinsip komunikasi personal, prinsip personalisasi. Jangan sampai nanti kesannya adalah textbook. Aset video juga memerlukan spesifikasi, teman-teman. Nanti formatnya carilah MP4. Dan saya sarankan jangan mengambil video dengan durasi yang panjang. Lebih baik durasi pendek tapi materinya tercakup. Nah, bagaimana kalau misalkan durasinya panjang? Teman-teman bisa edit terlebih dahulu. Baiklah, persiapan sudah kita lakukan. Mari kita buka SAC dan kita buat mobile media. Smart apps for smart teachers. Smart teachers with ICT become confident. Setuju, teman-teman? Semangat dan semoga berhasil. Salam Guru PD.